masih dengan ini ya, masih dengan pengantar ya, masih dengan pengantar. Nanti kita sampai 3 kali pengantar sebelum kita apa masuk untuk mencoba praktikum. Nah, saya akan coba share screen. Sudah bisa terlihat dengan jelas screen saya? Baik. Eh, nah, ini ininya ya, apa slide kita. Nah, ini memang kami tim teaching ya, tim teaching eh, yang membuatnya sehingga nanti di sini ini kebetulan Pak Yopi ya, jatahnya beliau untuk membuat materi. Eh, Seperti yang telah kita ketahui bahwa kemarin kita sudah review sedikit ya tentang big data. Nanti ada beberapa topik yang masih ada relevansinya dengan yang pertemuan satu. Nah, ini nanti kita sebelum lebih jauh, ini ada beberapa topik yang akan kita diskusikan. Pertama, sumber data itu sendiri dari mana? Kemarin kita sudah sebenarnya. Kemudian ada big data, ininya ya, apa pengertiannya. Kemudian ada istilah 3V ya. Ini 3V ini bukan vault, tapi komponen dari big data itu sendiri. Yang mana di sini kita sudah tahu kemarin volume kaitannya dengan besaran datanya, variety-nya ini terkait dengan format atau bentuk atau tipe dari data itu sendiri. Kemudian ada velocity ya, seberapa cepat data itu diproses, data itu diolah. Nah, ini hari ini kita akan berdiskusi tentang topik-topik ini. Tapi nanti insya Allah kita akan mungkin lebih mendetail ya daripada yang sebelumnya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan ya yang belum join. Saya lihat sih ini masih 18 partisipan, tapi nggak apa-apa nanti biar menyusul saja ya, biar nggak terlalu lama menunggu karena rekan-rekan sendiri juga tadi sudah ada yang saya lihat sudah ada yang join gitu. Oke, kita mulai. Nah, pertama yaitu sumber datanya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa eh, kemarin saya sudah ngecek ya beberapa rekan-rekan itu sebelum kita masuk ke sumber data-data itu apa. Data adalah sebuah atribut yang menempel pada sebuah objek tetapi dia belum memiliki makna ya. Nah, di mana data ini nanti yang menyusun atau komponen dari sebuah informasi. Ketika data ini sudah diolah, sudah ada maknanya, nanti dia akan menjadi informasi. Nah, di sini, nah ini adalah laju atau pertumbuhan dari sebuah data ya, sebuah data yang mana yang eh, garis vertikal ini dia adalah volume dari datanya ya. Dari datanya kemudian ini adalah tahunnya, waktunya ya. Jadi perbandingan antara jumlah datanya dengan waktunya. Yang garis horizontal, kalau vertikal ini volume datanya. Kita lihat ini dia secara eksponensial, yaitu dari waktu ke waktu untuk pertumbuhan. Untuk pertumbuhan datanya itu semakin ini ya, eh, semakin besar atau semakin meningkat. Pertama tahun-tahun di bawah 2012-an belum terlalu signifikan. Tetapi ketika sudah naik karena sudah ada eranya kemarin kita ya for industri revolusi 4.0 sehingga nanti banyak sekali data handphone sudah
semua orang punya, teknologi informasi sudah sangat melek sekali orang-orang di dalam perusahaannya, sehingga ini datanya semakin berkembang dan menjadi sangat besar dan banyak ya, tidak hanya gigabyte tapi sudah terabyte bahkan petabyte. Nah, sudah naik seperti ini sudah grafiknya secara eksponensial, artinya dari tahun ke tahun dia tumbuh terus. Nah, ini datanya. Nah, artinya sebenarnya tidak hanya sebuah perusahaan ya, semua sektor itu, baik itu perusahaan atau organisasi, rumah sakit, laboratorium, atau misalkan kementerian-kementerian, organisasi lah ya, dia otomatis nanti dia akan menghasilkan sebuah data. Nah, tadi dikatakan bahwa eh, seiring dengan adanya 4.0, kemudian apa eh, generasi koneksi yang sekarang mungkin kalau di Indonesia masih 4G ya, nanti akan berkembang. Sorry, sekarang juga sudah ada yang melakukan, provider yang sudah melakukan uji coba di kanal 4G ya, atau generasi kelima untuk connectivity, sehingga itu sangat berperan sekali dalam menghasilkan data. Nah, kalau beberapa tahun sebelum ada generasi 4G, mungkin ketika kita ketika kita mendengarkan lagu atau video, banyak disimpan ya, di-download dulu, kemudian didengarkan. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali platform-platform digital yang dia dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk layanan-layanan musik ya, layanan musik video, misalkan contohnya ada Spotify yang semacam itu. Ya, kita sudah nggak perlu lagi nyimpen fisiknya, tetapi kita langsung berlangganan, kemudian kita puter playlist kita gitu. Bahkan sekarang video ya, YouTube kita nggak perlu lagi nyimpen lah, langsung saja dicarikan, nanti sudah secara online dilakukan puter. Nah, itu ya tentunya sangat berpengaruh sekali, sehingga ya wajar saja kalau misalkan grafik yang dihasilkan ya secara eksponensial, data itu terus tumbuh. Nah, di sini diklaim bahwa IBM itu 90% ya, 90% itu dihasilkan dari ini ya, dari tahun 2 tahun belakang ini ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Tadi ya, adanya 4.0, industri 4.0, kemudian ada generasi connectivity yang sudah sampai ke sekarang, sudah banyak yang dicobakan, bahkan handphone-handphone sudah mendukung yang ini ya, yang 5G ya, generasi kelima gitu ya. Ya, siap-siap saja yang handphonenya belum support ke 5G ya, nanti kira-kira akan beli baru lagi, kira-kira seperti itu. Kemudian ya, ini sangat 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 masuk akal sekali ya kalau 90% itu dihasilkan dari 2 tahun belakangan ini. Nah, ini beberapa jenis data yang sebelumnya sebenarnya sudah kita diskusikan, sudah kita tahu bahwa ada beberapa data-data yang dihasilkan. Yang pertama itu dari data medis ya. Ketika data medis, misalkan data rekam medis, data riwayat penyakit dari seorang pasien. Nah, itu kemudian ada data-data yang lumayan besar datanya, misalkan data dari foto, foto sinar X ya, atau ronsen. Nah, itu satu hari itu berapa saja itu yang dihasilkan. Ya, sementara sekarang eh, apa ya, kita di ronsen kemudian kita dikasih hard copy-nya ya, karena ya dari sisi kenapa kenapa seperti itu ya, kita dikasih hard copy-nya pun belum tentu bisa baca ya, oh ini maksudnya apa, kalau tidak dijelaskan sama sang ahli atau dokternya. Nah, sebenarnya seperti itu nanti bisa digantikan dengan ini ya, dengan soft file atau dengan image gitu. Kemudian nanti kita bisa melihat dari informasi atau image tersebut, kita tahu oh ternyata ini
ada peretakan di di organ tubuh ini, peretakannya sekian 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 gitu ya. Nah, kemudian butuh penanganan ini, eh, bla 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 dan segala macam. Nah, itu ya itu dengan adanya big data karena pengolahannya yang sangat cepat, sangat memungkinkan sekali gitu ya. Di Nah, big data tidak hanya itu, tetapi nanti kita kan sudah mulai belajar computer vision ya. Nah, itu juga nanti bisa dipadukan di sana. Setelah itu data retail ya, misalkan di data penjualan bahwa ya kita tahu ya ekonomi kita bahwa sangat banyak sekali proses transaksi di sana, proses retail. Jadi nanti kita tahu misalkan apa dalam 1 bulan ini Putri sudah Putri sudah membelanjakan uangnya di mana saja, misalkan di Amazon, kemudian ada di Tokopedia, atau misalkan ada di Netflix, kemudian ada di yang lain gitu. Nanti kelihatan semua di situ. Itu salah satu data yang dihasilkan. Kemudian ada data telekomunikasi. Kalau ini sudah tidak tidak spesial lagi ya, telekomunikasi ini saya yakin 1 detik saja ya udah besar sekali data yang dihasilkan gitu ya. Misalkan ketika ada WhatsApp, ada telepon seperti itu kan itu termasuk data telekomunikasi, atau email bahkan ya yang telekomunikasi via digital itu sudah tidak tidak ini lagi, tidak rahasia lagi, banyak ini sudah pasti ini banyak sekali karena eh, komunikasi ini sudah bagian dari kehidupan manusia yang ini yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Ya contohnya misalkan begini saja deh. Kalau misalkan coba deh rekan-rekan sekali-kali gitu ya, sekali-kali refreshing gitu ya, refreshing refreshing ke gunung gitu ya, yang tidak ada sinyal, tidak ada apapun itu, komunikasi terutama, nanti tentunya nanti akan ada hal yang hilang gitu ya, akan kita rasakan. Kemudian, nah ini lagi apalagi ini ya, sosial media ya, ini eh, dia adalah mungkin ini adalah penghasil data yang sangat besar sekali ya. Banyak sekali di sana kanal channel-channel sosial media, ada Twitter, Facebook, apapun itu, dan banyak sekali. Bahkan sekarang saya sih ini ya mirisnya adalah eh, apalagi kalau di Indonesia ini kalau di Indonesia sangat banyak hal yang ini ya yang lucu-lucu gitu ya. Eh, saya yang ini terkait misalkan ketika ada eh, pemain-pemain timnas gitu ya yang gabung di luar negeri, wah itu nanti ternyata ngaruh juga ke jumlah followernya yang ternyata nanti akan naik gitu. Itu juga salah satu keuntungan, tetapi itu positifnya seperti itu. Tetapi ketika nanti ada hal-hal yang sekiranya itu kurang berkenan di Indonesia gitu ya sama netizennya, wah bisa-bisa itu nanti ya ada yang bully, ada yang yang mencaci dan segala macamnya gitu ya. Ini sosial media tentunya sangat banyak sekali ini ya penghasil datanya. Ya silakan aja coba di Twitter gitu, 1 menit kira-kira nanti ada berapa tweet gitu ya itu kalau di Twitter. Dan masih banyak lagi penghasil-penghasil data yang kemarin kita sudah sebutkan ya, ada di misalkan di astronomi, kemudian ada di kementerian-kementerian gitu, itu juga akan menghasilkan banyak sekali datanya. Oke, eh, nah di sini ada contoh satu ya, di sini misalkan eh, ini ada sebuah operator ya. Operator itu berarti dia yang menyediakan telekomunikasi. Kalau di Indonesia ya berarti ada Telkomsel, Indosat, kemudian ada
ada Trik, kemudian ada XL dan segala macam. Dia yang berarti yang menyediakan, yang mengoperasikan komunikasinya. Di sini kan tentunya banyak sekali pelanggan yang menggunakan layanan tersebut ya, yang apa, yang yang menggunakan layanan tersebut. Nah, otomatis setiap detik data yang dibangkitkan, yang dihasilkan ya luar biasa. Tadi kita sudah singgung itu. Nah, apa secara secara umum untuk arsitekturnya kan seperti itu ya. Dia mobile network. Mobile network kira-kira seperti itu. Apa ya ini biar bagus ya. Green aja deh. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kenapa kok ketika kita bergerak itu kita bisa ini ya, kita bisa berkomunikasi dengan yang lain, data-data yang sebelumnya tetap terbawa bahwa apa setiap BTS atau setiap tower seperti ini kan nanti di setiap provider pasti punya ya, pasti punya. Kemudian dia akan saling terhubung ya, data akan terhubung. Nah, karena dia kalau handphone ini kalau ini handphone dia modelnya mobile. Nah, ketika kita nanti pindah, ketika atau kita bergerak, dia akan pindah ke ini ya, ke apa BTS atau tower yang terdekat. Mobile modelnya seperti itu. Nanti kalau misalkan kita pindah di yang terdekat, dia akan pindah lagi sehingga ya sangat nggak masalah ketika kita bergerak. Nah, ini kita lihat ya tadi bahwa dia akan apa namanya dia akan eh, ngikut ketika dia yang tower yang terdekat. Nah, tentunya di sini aktivitas perpindahan, log dan segala macam dia akan disimpan, akan di store datanya ke dalam sebuah storage atau dalam hal ini servernya si telco ya atau penyedia operatornya ini. Nah, kenapa seperti itu? Ya banyak hal ya yang bisa dimanfaatkan. Misalkan di sini yang pertama nanti digunakan untuk menganalisis kira-kira ada area atau letak atau blank spot ya, ada yang bilang blank spot ya. Artinya ketika ada sebuah titik atau sebuah wilayah atau poin yang dia susah sinyal, ada yang bilangnya blank spot berarti nanti dianalisis gitu ya. Dianalisis di daerah itu sehingga oh ternyata di sini kita butuh tower atau di sini ternyata banyak gangguan-gangguan. Itu bisa dianalisis seperti itu. Selain itu dimanfaatkan sebagai apa BTS mana atau tower mana yang paling sibuk gitu ya. Yang paling sibuk nanti ketahuan oh ternyata setelah di matrix, setelah dibuat mappingnya ternyata di sini nih merah ini ininya apa namanya untuk ininya apa towernya banyak sekali yang lewat di tower tersebut. Nah, oh ya, out of topic ya. Mamalang kalau nggak salah ini sekarang sudah level 4 ya. Ada yang tahu nggak? Ya, so artinya ya berarti ininya kalau dari peraturan itunya ya itu 100% itu ini apa namanya ya WFH ya WFH atau ya kalau perkuliahan sih ya dilakukan secara daring gitu ya dinikmati aja gitu walau sebenarnya kemarin kan rencananya pertemuan kedua untuk beberapa mata kuliah yang praktikum itu kan secara luring tetapi apa kasusnya jadi naik seperti itu sehingga nanti ya sampai dengan announcementnya sih pengumumannya sih sampai dengan UTS ini jadi full daring gitu ya. Ya rekan-rekan dimanfaatkan saja ya, ya walaupun pasti
banyak kekurangan, tapi kita kan sudah pernah mengalami di semester sebelumnya, harusnya bisa banyak belajar. Oke, yang kedua tadi ya terkait dengan towernya eh, yang sibuk ya, yang sering sibuk karena tadi dengan data apa log activity tersebut nanti ketahuan. Nah, kemudian selanjutnya ini nih apa namanya bisa juga dimanfaatkan untuk melakukan panggilan darurat ya. Kalau di film-film itu ya ada 3 nomor digit ya yang dia memang untuk panggilan darurat 911 gitu ya 911 itu biasanya atau ada emergensi dia telepon itu ya telepon kemudian ya karena namanya darurat ya yang telepon itu kadang gugup kadang apa namanya untuk menyebut lokasi mana bingung tahu nggak tahu di mana gitu. Ya dengan adanya ini nanti bisa dilakukan pelacakan gitu ya. Atau ada peristiwa-peristiwa yang penting, genting gitu. Nanti bisa dilakukan pelacakan. Oh, ternyata di lokasi ini misalkan terjadi apa bencana alam atau kejadian-kejadian yang sifatnya itu emergensi gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu terkait dengan ini dengan kenapa kok apa sebuah perusahaan telco atau operator itu butuh atau perlu melakukan pencatatan lognya ya. Oke. Nah, saya yakin rekan-rekan sekarang sudah kelas 3 ya. Logger yang seperti ini sudah tidak lazim lagi. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira log apa ya? Yang ini kira-kira log activity apa ini kira-kira? Ayo ada. Hah? Iya ya. Ya, ini apa sebuah log activity ya, log activity dari protokol HTTP gitu ya, dari protokol HTTP. Ya mungkin secara spesifik ini adalah mungkin web REST API juga bisa sih model seperti ini juga gitu ya. Nah, benar bahwa ini adalah sebuah log dari ini dari protokol HTTP. Nah, yang mana kita itu sebenarnya bisa melakukan pencatatan atau melakukan ini ya penyimpanan segala aktivitas dari ini dari protokol HTTP ini. Nah, di sini kebetulan apa namanya kelihatan dia dari mana sumbernya, kemudian kapan, kemudian metode apa yang diakses ya, bahkan sampai halamannya gitu. Nah, ini sangat 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 penting sekali ini dilakukan pencatatan ya dari mana sumbernya gitu, dari mana sumbernya, kemudian eh, apa berapa lamanya ya berapa lamanya kemudian sampai dengan halaman-halaman apa yang dilihat gitu ya jadi hati-hati nih yang suka melihat apa halaman-halaman yang misalkan sebenarnya itu tidak untuk dilihat tetapi diterobos gitu ya ya walaupun ini ya ini saya nggak ngajari walaupun sekarang ya banyak ya fasilitas-fasilitas extension aplikasi-aplikasi yang untuk menghide atau menyembunyikan IP kita ya. Nanti biar tidak ketahuan oh dari IP ini oh ini IP-nya siapa ini IP-nya Irsyad misalkan. Oh ternyata lama sekali lihat halaman apa sih gitu. Kan nanti pasti kelihatan ini di sini gitu. Nah, ini salah satu pencatatan-pencatatan yang dilakukan.
apa contohnya aja ya, kalau di Netflix gitu ya, ada yang berlangganan Netflix sini, ada nggak? Rizka, langganan Netflix nggak Rizka? Ah, kenapa? Enggak, tumben nggak langganan Netflix. Kenapa nih Rizka? Nggak seneng nonton Korea apa? Dari Pak, dari warnet? Enggak ya. Download di mana Mas Rizka? Oh, download sendiri ya? Oh, download sendiri. Downloadnya di kampus apa di rumah? Di rumah ya. Nanti saya bilang ke Puskop, oh ini tolong dicatat IP-nya Rizka gitu kalau di kampus. Ya, sebenarnya gini loh, kalau kalau saya nggak promosi ya. Sekarang ini sih, ya walaupun Netflix itu mungkin defaultnya kan bulanan gitu ya. Ada yang dia ada private atau sharing modelnya kayak gitu. Tapi kalau di apa namanya di apa di Shopee, kemudian banyak yang jual loh ternyata ini akun-akun Netflix seperti ini. Jadi kita bisa mingguan, kayaknya ada mingguan, harian kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang modelnya sharing kadang ya ini ya, kalau namanya juga sharing dengan user lain, kadang karena banyak yang menggunakan, jadi ini eh, apa ketika kita nonton apa gitu, ibaratnya ini sedang penuh kayak gitu gitu. Kalau misalkan mau berlangganan yang versi murah gitu ya, nggak harus bulanan. Nah, nah ini tadi ya, bahwa ketika kita ketika kita membuka sebuah halaman ya, atau ngepost, atau kita ngakses sebuah endpoint ya, endpoint kalau di API, kalau ngakses, nah nanti kira-kira loggernya seperti ini. Di sana ada sumbernya dari mana, IP-nya berapa ya, IP-nya berapa, kemudian kapan dia ya, kapan ininya, eh, kapan kita request ke halaman atau ke endpoint tersebut, dan kelihatan juga kita bisa kalkulasi nanti berapa lama. Nah, kemudian halaman mana saja yang ini, halaman mana saja yang kita lihat. Oke, makanya tadi ya saya menyarankan ya hati-hati kalau misalkan melihat lihat halaman yang memang memang tidak untuk dilihat tetapi kita terobos itu. Nah, artinya kita nanti bisa ini bisa bisa tetap bisa terlacak gitu ya, bisa terlacak. Apalagi ini kalau di Indonesia gitu ya, yang tentang undang-undang eh, ITE gitu ya, undang-undang yang transaksi elektronik, tetapi dimanfaatkan untuk yang beda itu. Nah ini, nah kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita bisa dianalisis setiap orang, setiap pengunjung ya, yang mengakses ke sebuah website atau sebuah layanan tertentu, dalam hal ini misalkan Netflix gitu. Oke, ya nanti ya gampang seperti ini, gimana ngelognya gampang, nanti tinggal di parsing aja ini. Nanti sudah ketahuan, ini kan sudah ada polanya ya, sudah ada polanya. Oke. Kalau di Laravel bisa juga nggak kalau misalnya kita create REST API, loggernya juga bisa kelihatan ya, bisa ya. Formatnya juga bisa di ini, bisa di apa namanya, bisa disesuaikan kebutuhan ya format-formatnya ini.
Ya kalau kalau di Java itu pakai log4j gitu-gitu bisa bisa di ini juga bisa di apa format sesuai sesuai formatnya kita. Ya standar sih kalau HTTP pasti bisa jelas. Oke, itu adalah tadi ya terkait dengan log protokol HTTP. Kemudian ada contoh lain terkait dengan sumber datanya. Di sini eh, ya telepon, telekomunikasi, website itu sebenarnya contoh yang umum ya, yang yang sering yang sudah ada gitu. Nah, sebenarnya selain itu tadi ya, misalkan ada data-data medis atau rumah sakit, contohnya ada foto ronsen ya, foto ronsen apa ya semoga kita apa selalu dalam keadaan sehat ya sehingga nggak di ronsen ya di ronsen hanya untuk ngecek aja itu kita sehat atau kemudian ada nah reka medis nah ini ya pasti namanya rumah sakit ya nggak mungkin sepi gitu ya apalagi sekarang nih musimnya pancaroba banyak yang sakit tetapi kalau sekarang malah takut ya kalau ke rumah sakit gitu ya kenapa takut nanti takut di covid kan ada yang bilang seperti itu. Nah ini tentunya banyak sekali nih apalagi kalau seluruh rumah sakit di Jawa Timur aja pasti banyak sehari itu ada berapa record untuk reka medisnya ada data BPJS itu ya data BPJS yang dulu pernah di uh, dipublish datanya itu ya ada yang jual datanya nah ini banyak sekali ya bayangkan saja data BPJS ini kan nanti melekat di ini ya melekat di kartu keluarga kalau misalkan kalau kartu keluarganya satu orang ada minimal ada minimal ya jelas ada dua yang itu yang belum punya anak kalau punya anak ya jelas lebih dari itu kan banyak sekali terus dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta sekarang sudah pasti lebih itu banyak nah itu kemudian ada data riset ya data similarity apa kecocokan ya penelitian tentang tumor, telemetri pada eksperimen akselerator partikel, kemudian foto-foto dari teleskop. Nah, ini dari bidang astronomi. Ini juga penghasil data. Nah, ada juga data-data dari industri, dari mesin-mesin produksi juga dia pasti akan menghasilkan sebuah data. Contohnya ya, kalau di industri itu kan mesin kayaknya jarang ya. Ya kalau mungkin kalau Malang bukan kota industri, tapi kalau misalkan di yang kota industri itu misalkan di Tangerang itu ya, di Jakarta yang dia ada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang di sana ada mesin-mesin produksi, ya ini 24 jam. Jalannya 24 jam. Kemudian ada robot, sistem instrumen. Nah, ini juga menghasilkan data. Data apa saja? Ya data keadaan atau situasi dari mesin itu sendiri. Ada citra satelit, kemudian log transportasi, pengiriman barang. Nah, log transportasi ya seperti kita menggunakan angkutan online itu juga salah satu jari log transportasi atau pengiriman datang ya di ekspedisi wah sekarang eh, tentunya sangat banyak sekali karena apa namanya untuk ekspedisi-ekspedisi sekarang sudah tidak kayak dulu lagi ya konvensional seperti itu dan mereka telah bekerja sama apa bisnisnya dengan ini ya marketplace sehingga ya tambah banyak sekali untuk data yang dihasilkan. eh Kemudian nah, ada data sensor ya. Nah, data-data sensor ini eh ya banyak ya data sensor kalau di IoT itu ya contohnya kayak data sensor untuk mengetahui kelembapan suhu kayak gitu ya sensor DHT kemudian ada pencahayaan kalau di lampu lalu lintas contohnya menggunakan sensor LDR gitu gitu oke
Atau sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini kita masih teori terus, masih teori sih sampai pertemuan 3. Ya, soal apa, Mas? Iya, apa? Kembalikan apa? Termasuk data apa termasuk termasuk big data, Mas tadi? Oke. Nah, dikembalikan ke ini sih Mas, kembalikan ke prinsip dari big data. Big data kemarin kita kan nanti kita bahas lagi sih. Ada volume, ada variety sama velocity ya. Kalau misalkan masuk ke dalam kategori itu, ya iya. Contohnya datanya itu nanti secara nasional gitu ya, secara nasional, kemudian nanti dia akan perubahannya sangat ini sekali, sangat sangat cepat sekali, ya itu masuk Mas. Itu. Setiap tahun kalau nanti di ujian nasional kayak gitu-gitu ya tentunya itu kan beda-beda atau SBMPTN kayak gitu itu kan harusnya sih iya masuk karena itu kan nasional itu. Jadi pokoknya gini aja prinsipnya, kalau misalkan itu big data atau bukan gitu ya, atau hanya transaksi biasa atau apa model data biasa, tadi prinsipnya 3V tadi, volume, velocity, sama variety gitu ya. Soalnya gimana? Apa hanya soal teks saja, pilihan ganda saja gitu. Gitu Mas, gampangnya gitu aja nanti disandingkan ketiga komponen tadi. Mm-mm. Ya, jadi bukan hanya banyak datanya, itu tidak seperti itu. Oke, ada yang lain mungkin. Putri mau nanya nggak Putri? Oke, virus masih belum. Virus sudah sarapan belum virus? Waduh, terlalu pagi. Tapi sudah minum kopi ya? Oh sudah, baik. Siapa lagi? Adisa, ada nggak Adisa ini? Oh Adisa ini belum ada Adisa. Oke, silakan ya kalau mau ngemil-ngemil nggak apa-apa juga ini. Tapi jangan sampai kelihatan. Eh baik. Nah, nah ini sekarang timbul masalah ya bahwa eh data yang jumlahnya volumenya besar tadi gitu. Kemudian sekarang timbul pertanyaan, timbul masalah. Masalahnya adalah terus bagaimana untuk model penyimpanannya, kemudian memprosesnya seperti apa, gitu ya, karena jumlahnya sangat besar sekali. Nggak mau, ya bayangkan saja lah ya, kalau misalkan kita punya laptop yang baru gitu ya, laptop yang baru, datanya masih belum banyak, tapi masih menggunakan teknologi hard drive gitu ya, atau hard disk gitu, masih cepat gitu ya, masih cepat satset open directory dan segala macamnya masih cepat. Tetapi nanti kalau misalkan selang berapa tahun itu ya, atau 1 tahun deh gitu ya, karena tadi Rizka suka download film Korea gitu yang besar-besar gitu ya, kalau misalkan satu hari itu ada ukurannya berapa Rizka, kalau oh Rizka sudah join ini belum tadi ke belakang, Rizka masih belum ya. Nah bayangkan kalau misalkan satu film itu 1 giga,
seminggu itu karena nggak, ya anggap aja seminggu itu downloadnya nanti hari hari Jumat sama Sabtu karena minggunya mau ditonton ya. Misalkan 5 giga aja satu minggu itu. 5 giga kemudian 1 bulan berarti ada 20 giga itu 20 giga 1 bulan. Kalau 1 tahun berarti kalau tidak dihapus loh ya, 20 giga kali 12 itu berarti 480 giga. Nah itu nanti biasanya ya kalau di hard drive laptopnya Windows lagi itu lama ini, jadi lama, kemudian jadi lemot ketika open directory juga tidak tidak cepat gitu langsung tampil. Nah nanti ya ini timbul masalah gitu, ini akan timbul masalah karena ya kalau di hard disk ya penyimpanan modelnya sektor sama blok tadi ya. Nah kemudian ngolahnya maksudnya biar cepet nanti bisa di play gitu. Itu contoh sederhana ketika video di sebuah laptop yang nyimpennya menggunakan hard drive. Nah terus kalau di server bagaimana gitu ya. Nah saya yakin contohnya aja ini deh apa yang sudah pernah mengembangkan aplikasi-aplikasi gitu ya. Ketika datanya ini baru yang konvensional ya, belum kategori big data. Kalau misalkan datanya itu sudah jutaan record di sebuah tabel MySQL lagi ya, di sebuah tabel ketika kita query gitu ya, ketika query select gitu, wah itu pasti sudah apa namanya, sudah sangat lemot lama gitu ya, apalagi tidak dikasih indexing gitu-gitu, wah itu tambah 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 lama gitu. Nah kalau misalkan itu baru diakses satu user, nanti kalau misalkan banyak user gimana gitu ya, ya akibatnya adalah kalau itu adalah sebuah layanan website atau layanan jasa, nanti customernya atau penggunanya akan unsubscribe ya, akan pergi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu berarti kan masalah. Nah, berarti kita harus menyiapkan teknik atau metode untuk penyimpanan, untuk memproses yang pas, yang cocok ya. Yang ya kalau penyimpanan berarti kan tujuannya adalah biar nanti performanya itu tidak drop gitu ya. Ketika datanya besar ya dia tetap cepat ya diakses gitu. Gitu. Nah, itu masalahnya tadi. Berarti nanti akan ada teknologi yaitu namanya big data ini. Nanti akan ada teknologi big data ini yang dia akan mengelola, yang dia akan mengatur akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut tadi. Oke, ya tadi adalah kasus-kasus yang memang butuh ada sebuah kemajuan atau butuh teknologi yaitu namanya big data ini. Nah, tadi ya bahwa kita tahu untuk Pak, apakah ini termasuk big data atau bukan gitu ya. Ya tadi kita harus kembalikan ke konsep big data di awal yang pernah kita singgung. Ada konsep 3V, volume, velocity, sama variety gitu ya. Dengan jumlah besar banyaknya datanya, dengan tipe atau format atau bentuk datanya, kemudian terkait dengan ini seberapa cepat ya data itu berganti berjalan segala macamnya gitu. Nah, artinya sebenarnya big data ini bukan satu-satunya solusi untuk ini ya, untuk menangani permasalahan yang tadi ya. Permasalahan tadi artinya kalau dia belum termasuk ke dalam big data ya sudah kita olah saja menggunakan
atau dengan metode atau pemrosesan yang manual, konvensional gitu ya, seperti yang sekarang inilah ya. Contohnya ketika kita punya data transaksi yang banyak sekali, ada di database itu, kenapa ini lempot? Ya bisa di-optimize tadi ya, dikasih indexing gitu ya di kolomnya, atau datanya ya jangan disimpan semua, yang data-data lama di backup gitu ya. Nah, hal yang sama sebenarnya, contohnya gini deh, kalau di bank ya, kalau di bank itu kalau nggak salah, saya lupa ya, 3 atau 4 bulan ya untuk ini, untuk melihat histori datanya. Ada yang tahu nggak? Atau bahkan hanya 1 bulan. Kita lihat transaksi ke belakang gitu. Halo? Hah? Belum pernah nyok kan punya 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 rekening kan? Kalau di histori transaksi di bank itu maksimal berapa ya? Kita bisa melihat ke belakang transaksi kita. 1 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan sayang. Kalau nggak salah, pokoknya kalau nggak salah itu 3 bulan kayaknya. Nggak sampai setahun, nggak bisa setahun, nggak bisa. Iya, bisa pun nanti pasti suruh bayar ya. Artinya itu nggak bisa langsung, kemudian dia harus harus mungkin harus ada pengolahan dulu di belakang gitu ya. Tapi dia bayar karena sudah di luar layanan mereka ya, di luar aplikasi gitu kalau di bank. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalkan dia apa namanya belum sampai besar datanya ya kayak gitu aja. Biar tetap cepat transaksinya di backup. Jadi dalam waktu tertentu data-data yang dia sudah lampau ya di backup. Jadi yang untuk ditampilkan biar masih cepat, performanya tidak terlalu ngedrop, ya data-data yang terkini aja yang ditampilkan. Itu misalkan salah satu solusi ketika dia belum termasuk, dia tidak belum butuh big data, masih bisa diselesaikan menggunakan teknik yang konvensional. Nah, ini ya, apa namanya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan memutuskan apakah solusi atau usulan yang akan kita tempuh ini menggunakan teknik yang konvensional di BMS misalkan, atau menggunakan big data. Ya tentunya kita pertama, pertama kita ini ya, walaupun sebenarnya kita ada 3V tadi, kita harus menganalisis, kita harus melihat sebenarnya seberapa besar data tersebut. Itu, seberapa besar data tersebut. Nah, tadi atau bahkan tadi ya, ternyata belum masuk ke dalam kategori big gitu ya, dalam kategori big ini. Artinya ketika menggunakan teknik yang konvensional masih bisa dihandle, ya kenapa tidak gitu ya. Ibaratnya ketika kita mau memutuskan, ya contohnya ginilah, ketika kita mau membunuh gitu ya, membunuh hewan, tapi membunuh nyamuk, masa ya iya misalkan dengan senapan mesin kan enggak, ya cukup menggunakan 2 telapak tangan kayak gitu ya, bisa juga nggak perlu pakai senapan mesin. Nah, contoh analoginya seperti itu. Nah, terus tolok ukurnya apa untuk yang di kategori big ini, kita lihat nanti. Nah, kira-kira ini mana aja nih yang termasuk ke dalam big, big ya? Sukma ada nggak Sukma? Sukma ada itu Sukma. Sukma. Halo Sukma. Kira apa
Slide saya terlihat nggak? Nah, kira-kira menurut Anda dari poin A sampai D itu mana saja itu yang termasuk ke dalam kategori big? Mm-mm. Ini ya, ya ini seluruh toko Jawa Timur. Oke oke, sebentar saya izinin angkat telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, Assalamualaikum. Iya Pak, gimana Pak? Lagi kelas saya. Sebenarnya jam 12.10 sih, tapi nanti paling jam 10 sih, maksimal 2 jam lah. Soalnya ini praktikum sebenarnya. Setengah 9. Si. Hmm, apa itu? Oh, si. Si. Ya wis deh, tak coba nanti Pak. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Setengah 9 ya? Ya, wa iyakum. Waalaikumsalam. Baik, lanjut lagi ya. Mohon maaf tadi ada telepon nanti jam setengah 9 saya apa harus menggantikan ini apa pembahas untuk seminar proposal. Aduh, slide-nya lumayan masih ini ya, tapi insya Allah sudah selesai sih nanti sih. Ya, tadi Sukma memilih bahwa dari beberapa poin yang ada di layar itu mana yang termasuk ke dalam kategori big data ya. Eh, Benar ya bahwa di sini yang termasuk ke dalam big data itu yang ini, yang eh, apa seluruh toko Indomart di Jawa Timur ini banyak sekali tentunya. Ini benar bahwa ini adalah termasuk ke dalam big data. Nah, kalau kalau untuk sebenarnya nggak hanya ini, kalau kalau misalkan kita coba ya analisis satu satu per satu di sini. Ini kalau di sini sih selain itu juga yang Bursa Efek Jakarta ini kita lihat yang poin A dulu. Yang poin A dulu ini dia data detail pembelian ya, detail data pembelian eh, selama setahun. Nah, ini kalau hanya setahun di suatu toko berarti ini nanti di satu Indomart. Ya, ini belum termasuk data karena nanti di sana itu sudah kelihatan sebenarnya pembeliannya apa saja, siapa yang beli, apa saja yang dibeli, siapa kasirnya itu nanti kelihatan. Tetapi ini masih mungkin sangat memungkinkan diproses menggunakan teknik yang konvensional. Kemudian untuk portofolio saham seorang trader, berarti ini hanya satu orang tradernya. Di sini ada yang mainan trading, ada enggak?
Iya, ya apa sarannya adalah hati-hati ya kalau mainan trading itu ya. Cari trading-trading yang sudah terpercaya itu. Kepinginnya nanti untungnya besar malah nanti keblosok gitu ibaratnya. Oke, kemudian untuk yang poin D ini masuk ke dalam apa namanya masuk ke dalam big data juga karena di sini seluruh saham di Bursa Efek Jakarta ini tentunya sangat banyak sekali, apalagi dalam kurun waktu 1 tahun. Gitu. Nah ini tadi ya, Sukma oke bener, berarti udah mulai paham nih terkait big data itu, kemudian yang D juga. Jadi nanti kalau rekan-rekan ini nanti sudah menjadi seorang ini ya, eh, analisis gitu, analisis sistem ya nanti bisa menjadi pertimbangan ini. Nah, terus big data itu sebenarnya apa? Di sini selain tadi ya, selain dia ukurannya yang eh, besar ya, berarti nanti dia ukurannya itu tidak hanya gigabyte, tapi sudah di atasnya. Berarti sudah 1024 gigabyte atau terabyte ke atas bahkan ya. Itu sudah masuk ke dalam kategori big. Eh apa ya bisa saja sih sebenarnya ketika kita mengolah data yang ukurannya kecil gitu menggunakan teknik big data karena memang hasilnya dia memuaskan itu bisa juga. Nah, di sini untuk definisi atau pengertian dari big data ini dari Cloudera ya, bahwa suatu data dapat dikatakan sebuah big data apabila terlalu besar untuk bisa disimpan dan diolah dalam satu mesin komputer. Nah, ini apa namanya mendefinisikan tentang big data itu sendiri. Ketika sebuah data itu bisa dibilang big data. Nah, ya kita tahu bahwa ini menjadi sebuah tantangan ya, gimana caranya mengelola atau menyimpan, memproses sebuah data yang besar untuk menyimpan dalam sebuah sebuah data tersebut. Nah, kemudian, nah ini ada lagi nih. Terus di bawah ini kira-kira mana nih yang melatar belakangi adanya teknologi big data. Yang pertama ini ada namanya dari sekian banyak data kebanyakan tidak berguna gitu ya. Kita tahu kita itu dibanjiri data, kita itu ada di tsunami data. Nah, tetapi kita jarang memanfaatkan atau berasumsi ya, banyaknya berasumsi tidak banyak tidak ada datanya itu apa tidak berdasarkan data. Kira-kira seperti itu. Kemudian data yang dibangkitkan, data yang dihasilkan, yang diproduksi itu sudah sangat cepat sekali tadi ya. Misalkan dari perusahaan telco, dari organisasi dalam 1 menit itu berapa, dalam 1 detik aja itu berapa datanya yang dihasilkan. Nah, eh, tadi berarti sebenarnya ini 3 poin ini adalah komponen atau ini ya, atau konsep dari big data. Dari sekian banyak kebanyakan tidak berguna itu. Kemudian data dikira sangat cepat ini kaitannya dengan namanya ini volume, kemudian ini ada ini volume, kemudian ini ada apa velocity itu ya, velocity. Kemudian yang ini adalah variety. Variety, banyak bentuknya. Tadi ya, tidak hanya berupa apa teks, audio, video atau transaction data yang struktur tidak seperti itu. Tapi bisa itu struktur atau unstruktur. Nah, ini tadi ya. Eh, jadi sorry berarti ini salah, ini saya salah. Ini berarti bukan volume. Ini bukan volume. Tapi tadi ini kaitannya dengan velocity dan dia variety. Dia sangat cepat, kemudian bentuknya banyak, bentuknya macam-macam. Nah, ini ada konsep 3V ketika kita akan mendefinisikan sebuah apakah itu big data atau bukan.
Yang pertama volume dari sisi ukuran tadi ya. Kalau dari Cloudera mengatakan bahwa ketika dia sudah eh, di atas terabyte berarti dia sudah masuk dalam big ya, sudah dalam big. Nah, kemudian variety, keberagaman dalam hal ini formatnya, bentuknya, baik itu yang struktur, unstruktur, semi unstruktur, dan yang lain-lainnya. Kemudian kecepatan ya, kecepatan datanya dia bisa dalam jumlah banyak diolah, kemudian hampir real time ya, hampir mendekati real time, atau modelnya stream. Stream ya secara terus menerus ya, stream. Nah, ini volume tadi ya, jumlahnya sangat besar, kemudian formatnya yang berbeda-beda, bisa audio, ada video, ada TXT, dan segala macamnya itu bisa dikonsum, bisa diolah. Jadi bukan hanya formatnya struktur saja, tapi eh, apa lebih dari itu bisa dilakukan. Kemudian velocity itu tadi ya, data yang dihasilkan dengan tempo yang sangat cepat ya, bahkan mendekati real time atau secara stream. Ketika kita butuh data langsung bisa dihasilkan, bisa dilihat. Kemudian nah ini ada persebaran, kaitannya dengan harga ya, kaitannya dengan harga dan ini dan waktu ya, harga dan waktu kaitannya dengan penyimpanan data. Kita lihat di tahun ini ya, di tahun 80-an, ketika kita akan membeli ya, atau menyimpan ya, menyimpan data, wah ini sangat sangat mahal sekali. Ini per gigabyte. Per gigabyte. Ini berapa ini? Ini $1 juta ya, $1 juta. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu gitu ya, sekarang penyimpanan storage itu harganya ya walaupun masih mahal, tetapi kapasitasnya juga besar sekali. Gitu ya. Sekarang dulu kita masih masih melihat beberapa flash disk yang masih ukurannya mungkin ya giga-gigaan aja. Hard disk apa, flash disk itu 1 giga, 512 25 ini itu masih ya. Sekarang itu nggak ada flash disk seperti itu. Itu analoginya kira-kira seperti itu kalau di eh, nah ini adalah untuk membuktikan bahwa untuk storage itu, hard disk itu ya semakin semakin murah untuk ininya, untuk penyimpanannya, tetapi storage-nya semakin besar. Itu ngedrop sekali ya ini harganya, harga drive-nya. Oke, kemudian nah ini volume tadi ya. Volume ini tadi ya karena dia datanya yang besar. Nah, di sini per gigabyte tahun 80-an itu sekitar 1,4 miliar. Sedangkan di US 2013 ini ya sekarang seribuan. Murah sekali. Kalau ada yang pernah melihat layanan ini AWS itu ada ya, ada file storage juga yang juga murah juga, untuk melakukan penyimpanan. Ya walaupun kita sudah ada Google Drive ya, Google Drive tapi kan ada batasnya itu 15 giga. Setelah itu nanti bayar. Tapi saya belum pernah sih sampai 15 giga. Tapi kalau di kampus sih eh, sebenarnya itu yang bayar tapi kampus unlimited. Nah, di sini ini eh, ya kita tahu di sini hanya untuk ini ya, untuk
hanya layanan storage-nya saja atau ruang penyimpanannya. Tapi kalau misalkan kita butuh layanan tambahan yang agar nanti bisa reliable lagi, bisa lebih baik lagi performanya, ya nanti tentunya ada eh, apa additional charge ya, ada biaya tambahan gitu. Nah, ini contohnya ya ketika kita ingin ada namanya teknologi SAN ya, storage area network, yang dia itu bisa diakses secara jaringan, ya memang dia diperuntukkan untuk jaringan biar nanti aksesnya lebih cepat lagi gitu ya. Ya dibandingkan dengan PC yang dia modelnya hanya sharing sharing ada folder tertentu di share, pasti itu akan lemot gitu. Tapi kalau menggunakan SAN ini nanti performanya akan jauh beda lagi. Nah, tentunya harga ini akan dibatasi dengan jumlah data yang dapat disimpan. Ya tentunya kalau bisa data yang penting, yang kredensial, yang banyak diakses gitu juga boleh. Nah, ini disimpan ke dalam sebuah SAN. Nah, tapi sekarang ini data yang banyak tadi itu ya memang tidak berguna ya, tidak berguna. Nah, ternyata dengan menggunakan teknik-teknik khusus, metode-metode khusus itu bisa mendatangkan keuntungan yang besar, tambahan yang besar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ini ya, storage ya. Waduh, mahal sekali harganya. Ini harganya sekitar 56 jutaan. Tapi kita lihat di sini untuk kecepatannya cepat sekali ya untuk pengiriman datanya, untuk read datanya. Oke. Nah, tadi ketika kita ketika nyimpen, ya sudah banyak masalah ya. Ketika datanya besar, sudah datanya besar, kemudian harganya juga hardware-nya mahal. Kemudian jika penuh nanti mekanismenya seperti apa, backupnya gitu-gitu. Tentunya kita butuh orang yang menghandle itu gitu-gitu. Ini baru menyimpannya, belum nanti ngolahnya gimana. Ngolahnya itu maksudnya ketika nanti ada tujuan khusus, atau kebutuhan khusus, kan perlu diolah. Itu. Nah, ini kasusnya adalah nanti ketika ada data-data yang dia model sistemnya stream ya, dia diakses secara langsung ya, secara langsung seperti modelnya video kayak gitu, yang lewat jaringan, ya ini dia akan butuh waktu lama gitu. Nah, tadi masalahnya tadi ya, kita butuh SAN, kemudian nanti kita ngolahnya juga ribet gitu ya, apalagi model filenya kalau yang dia streaming. Nah, dengan kondisi seperti ini, nah baru nanti muncul adanya teknologi big data karena kelebihannya tadi bahwa dia bisa menyimpan volume yang besar tapi lebih murah tentunya gitu. Nah, kemudian selain itu untuk membacanya, ngolah volume yang besar tadi juga lebih efisien dan cepat. Nah, terus Terus gimana kalau misalkan penuh? Ya kalau penuh, kalau yang konvensional ya belikan lagi SAN lagi gitu ya. Tapi kalau menggunakan big data, ya tambahkan komputer baru ya yang harganya juga tidak harus mahal. Kemudian sebagai data node gitu. Ini yang standar ya, commodity hardware yang standar. Nah, untuk ngolahnya di big data itu dia bisa mengolah secara paralel ya, secara berbarengan dengan tanpa memindahkan data ke satu pusat pemrosesan.
namanya ada menggunakan teknik map reduce. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang map reduce ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang volume, kaitannya dengan seberapa besar data tersebut, gitu, karena ada permasalahan apa? Ada permasalahan volume yang datanya yang besar, kesulitan untuk mengolah, kemudian ketika penuh nanti apa yang dilakukan. Maka dengan adanya big data tadi ya, dengan bisa kalau big data kalau penuh gimana? Ya tambahkan satu PC lagi, kemudian agar bisa melakukan pengolahan secara paralel. Terus untuk pengolahan bisa menggunakan teknik namanya menggunakan MapReduce. Terus yang kedua itu variety gitu ya. Ya, ini sudah tidak asing lagi ya ketika menggunakan basis data di BMS itu ya MySQL ini adalah yang banyak digunakan. Ini karena dia modelnya struktural ya, sudah datanya sudah terstruktur. Ada bisa menggunakan SQL Server atau ketika data warehouse yang menggunakan Oracle atau IBM. Nah, nah sayangnya ya kalau ketika menggunakan data yang terstruktur ya kita harus definisikan dulu. Kita harus definisikan, misalkan ketika kita membuat sebuah database, tabelnya kita definisikan, ada kolom-kolomnya apa aja, tipe datanya seperti apa. Itu kan seperti itu predefine. Tapi kalau nanti misalkan kolomnya nggak sesuai, panjangnya saja, misalkan ya, dia sudah pasti error. Ketika disimpan ya data too long ya, terlalu besar gitu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ternyata karena tadi kita sudah dibanjiri data, adanya tsunami data, ya datanya banyak sekali yang tidak terstruktur. Ada misalkan hasil scan, foto, dokumen, suara, video, dan lain-lain ya, yang kita tidak bisa mendefinisikan di awal. Atau data yang campuran ya, ada email, log, halaman web, XML. Nah ini kan juga semi struktur juga. Nah, ya ini jelas susah ini kalau misalkan disimpan ke dalam database yang konvensional, sehingga kita butuh sebuah apa namanya, yang penyimpanan yang tadi ya, yang support untuk struktur, unstruktur atau yang di tengahnya. Nah, nah contohnya aja ketika di sebuah perusahaan namanya di bank ya, di sini apa banyak kartu kredit maupun apa kartu debit gitu ya yang dia melakukan apa catatan resi atau cek gitu ya, dan bahkan apa rekaman telepon juga iya. Sebenarnya ya data-data tersebut itu perlu disimpan gitu ya agar ya tentunya lebih valid lagi. Nah, nah ini mengapa penyimpanan format data asli itu perlu dilakukan ya, bukan dia langsung matangnya, tapi itu butuh data aslinya. Nah, contohnya di sini ketika ada sebuah kasus rekaman sesi antar nasabah dengan customer untuk menganalisa atau menganalisis kepuasan dari pelanggan ya. Ini contohnya. Ini contohnya eh, nanti dengan tadi ya, dengan tadi tentunya nanti kita tahu bahwa dengan data asli ini nanti seberapa puas sih seorang customer service yang melayani gitu ya dengan pelanggannya ya, pelanggannya seberapa puas, sehingga nanti ya kita tidak hanya tidak bersumber dari customer service-nya, tetapi kita dapat data dari percakapannya seperti apa, nanti dianalisis untuk mengetahui puas enggak customernya. Nah, ada lagi contohnya. Contohnya misalkan ini ada sebuah ini ya, ada pabrik pengiriman yang kaitannya dengan logistik gitu ya. Logistik nanti itu kira-kira memilih mana
truk mana atau jalur mana yang ditempuh oleh sebuah truk ya yang mau mengirimkan. Nah, ini namanya sistem koordinasi logistik ya. Artinya dia itu mengarahkan kendaraan transport pabrik ya dengan muatan tertentu ke suatu tujuan tertentu melalui rute tertentu. Jadi nanti milih ini rute mana yang paling cepat, kemudian kira-kira truk mana yang bisa ngangkutnya, kayak gitu. Itu namanya sistem koordinasi logistik. Ini bisa jadi tugas akhir ini kalau dibuat. Nah, tadi ya kasusnya adalah ketika ada sebuah pabrik perusahaan yang dia butuh muatan mau diangkut ya. Nah, kalau yang konvensional dia itu ya nyari kendaraan yang terdekat, dia nanti disuruh kembali ke pabrik. Nah, tetapi sayangnya sebuah kendaraan yang dia dekat gitu ya, yaitu belum tentu terbaik gitu ya. Bisa saja dekat ternyata jalurnya macet sempit atau ternyata muatannya sedang penuh gitu. Itu kasusnya. Nah, itu seperti itu tadi kasusnya ya bisa diselesaikan. Nah, di sini contoh kasusnya lagi ketika menggunakan sistem konvensional tadi eh, apa karena penyimpanannya terbatas tadi ya, mau tambah storage juga mahal. Datanya itu yang disimpan itu penting saja, yang penting saja ya. Padahal enggak. Padahal ternyata data yang lain juga bisa dimanfaatkan. Nah, berarti di sini ya ya langsung bisa diambil. Oh, ya udah truk terdekat aja yang mengambil penyimpanan tersebut. Kemudian eh, tadi ya bahwa katanya lebih lebih optimal untuk yang ini yang terdekat. Kemudian di sini Anda mengusulkan untuk mengupgrade sistem dengan mengimplementasikan big data. Dengan demikian Anda sekarang bisa nah ini data apa saja yang bisa disimpan ya. Nah ini eh, nah kira-kira data apa aja nih yang bisa disimpan ya dari A B C D E itu ya. Kemudian nah ini sebuah pertanyaan yang bisa disimpan. Kita lihat semua dari sini ini untuk membantu kita dalam mensolusikan. Baik itu ada data GPS-nya, nanti kita tahu rute-rutenya, kemudian data rutenya, kemudian trafik kendaraan yang sekarang itu seperti apa dari DLLAJ misalkan, muatan semua truk itu juga perlu dilihat gitu ya. Nanti biar pertimbangan, oh ternyata ini muatannya gimana, bahan bakarnya juga. Kemudian yang selanjutnya itu kaitannya dengan velocity ya. Nah, yang ketiga itu velocity, seberapa cepat data datang dan siap untuk diproses. Ini tadi ya, kaitannya dengan seberapa cepat tadi. Dia banyak yang masuk, kemudian juga dia siap untuk dilakukan pengolahan. Oke, mendatang. Nah, ini data yang bisa mendatangkan keuntungan bila disimpan diolah lebih lanjut. Tadi ya, dia contohnya data telepon. Ketika itu kan sangat banyak sekali cepat itu ya. 1 menit saja berapa orang yang melakukan panggilan, melakukan mengangkat telepon. Nah, gitu. Nah, di sini wah bahkan tadi ya kalau misalkan 1 hari saja di telco ini bisa banyak sekali, bisa 5 terabyte per hari. Nah, ya kita ini harus dilakukan penyimpanan semua, tidak hanya yang penting saja. Nah, tadi kalau misalkan menggunakan teknik konvensional, ya ini nanti data-data penting yang disimpan. Nah, tentunya semua data harusnya itu disimpan. Oke, ini contohnya tadi eh, ini kasusnya adalah ketika ada jual beli online, kita nanti apa semua data yang perlu disimpan. Contohnya di sini adalah
eh, contohnya produk yang sebelumnya dilihat ya. Di sini kenapa ya dengan begitu nanti kita bisa menampilkan rekomendasi produk yang sejenis. Yang sejenis. Kemudian eh, ketika kita tahu misalkan ada orang yang melihat produk itu dipandangi terus secara lebih lama gitu ya. Kita dilihat deskripsinya seperti apa, kekurangannya seperti apa, berarti kemungkinan orang itu tertarik ya. Sehingga ya kita bisa mengirimkan notifikasi ke dalam sebuah email atau sejenisnya ya. Misalkan langsung ditambah, oh ini sedang diskon loh, dikirimkan ke email. Nah, ada lagi satu kasusnya, oh ketika kita browsing ternyata menggunakan iPad gitu ya, ini pintar juga ini. Nah, ini nanti ternyata memberikan notifikasi, oh ada iPad model terbaru dengan keunggulan seperti ini gitu. Itu contoh-contohnya ketika kita menyimpan semua data yang disimpan. Oke, ini contohnya kalau di Netflix ya. Netflix, oke, baik. Ya, karena tadi yang saya sampaikan ya jam 8 itu eh, saya ada Zoom, ada ujian. Jadi mungkin harus saya ini dulu nih, akhiri dulu. Nah, ah, absennya ini saya screenshot ininya apa virus untuk ininya untuk kehadirannya biar nanti eh, saya saya absenkan sendiri nggak apa-apa. Nah, tapi ini ada tugas ya, sekitar ya satu halaman atau dua halaman A4 lah ya. Ini nggak harus menggunakan bahasa ini, tapi bahasa Anda sendiri ya, biar nanti lebih ini lebih gampang sebenarnya. Muhammad Fauzan terakhir. Ini saya buat ini ya, saya buat submission ya. Sekali lagi ya, biar nanti tidak ada tugas ke rumah, tidak ada tugas di rumah. Ini nanti sedapatnya dikumpulkan gitu. Ya, halo. Mm-mm. Oke oke. Sekali lagi tadi ya apa ya satu atau dua halaman terkait dengan ini. Oke, mungkin mohon maaf ini saya harus apa live Zoom kemudian ini eh, apa nguji proposal gitu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.